Ribuan massa dari sejumlah elemen, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI Polri, serta pelajar se-Pulau Lombok, berkumpul di lapangan Sangkareang Mataram dalam rangka aksi Nusantara Bersatu yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkan program e-warung elektronik bagi penerima PKH non-tunai di Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji Zainul Majdi melantik dan mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Septiana Chandri Putri dalam Info Nusa. Selain cuplikan yang tadi, inilah Info Nusa selengkapnya. Ribuan massa dari sejumlah elemen mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, serta pelajar se-Pulau Lombok berkumpul di lapangan Sangkareang dalam rangka aksi Nusantara Bersatu yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, petinggi TNI Polri, serta SKPD lainnya. Aksi ini bertemakan Nusantara Bersatu Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Kita Bhinneka Tunggal Ika. Ribuan massa yang menggunakan ikat kepala ini tergabung dalam aksi Nusantara Bersatu yang diselenggarakan di lapangan Sangkareang Mataram. Dengan penuh semangat, ribuan massa ini mengibarkan bendera merah putih sambil berorasi menyuarakan keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Aksi ini dilakukan demi menumbuhkan semangat persatuan dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar tetap utuh dan tidak terjadi perpecahan. Mengingat situasi politik yang sedang terjadi saat ini mulai menimbulkan dampak negatif terhadap kerukunan dan toleransi keberagaman di Nusantara. Aksi ini dimulai dari orasi pelajar disertai pembacaan puisi yang menggambarkan keprihatinan dan kekhawatiran para pelajar terhadap dampak negatif dari situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini. Selain itu, orasi juga dilakukan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menyerukan kedamaian dan semangat Pancasila. Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji Zainul Majdi dalam sambutannya berpesan agar masyarakat selalu menjaga persaudaraan karena menurutnya kekayaan terbesar bangsa Indonesia adalah persaudaraan dan saling mencintai. Sesungguhnya kekayaan, modal, dan kehebatan bangsa kita yang terbesar adalah persaudaraan dan saling cinta mencintai. Kalau bumi itu tandus, bisa kita siram, bisa kita pupuk, bisa kita suburkan dengan ilmu dan teknologi. Tapi kalau persaudaraan itu hilang, maka habislah kita sebagai bangsa. Di akhir acara, Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama seluruh SKPD dan petinggi TNI Polri serta seluruh peserta aksi menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan semangat terhadap persatuan dan kesatuan di Nusantara. Dari Mataram, tim liputan NAA TV melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji Zainul Majdi melantik dan mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Gedung Geraha Bakti Praja Kota Mataram. Anggota Satgas Saber Pungli ini terdiri dari banyak unsur perwakilan di berbagai bidang. Satuan Petugas Saber Pungli tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat di Gedung Geraha Bakti Praja Mataram. Pengukuhan ini dilakukan agar setiap perangkat pemerintahan yang ada di Nusa Tenggara Barat bebas dari praktek pungutan liar sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia. Selain dihadiri oleh Gubernur, pengukuhan Satgas Saber Pungli ini juga dihadiri oleh Kapolda NTB Umar Septono dan Kajati NTB Tejo Lekmono. Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya berpesan kepada seluruh Satgas Saber Pungli yang telah dilantik agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Gubernur Nusa Tenggara Barat juga berharap kepada seluruh perangkat pemerintahan dan pimpinan SKPD untuk bersama-sama menghilangkan perilaku koruptif seperti pungli atau pemerasan.
Selain itu, Gubernur juga mengungkapkan bahwa perilaku koruptif di kalangan oknum SKPD memang benar terjadi dan harus segera dibenahi. Bahkan ada pengalaman saya dengan beberapa kepala SKPD yang saya percayakan untuk menjadi pemimpin yang baik, tetapi ada bau-bau perilaku koruptifnya. Satgas Saber Pungli ini terdiri dari beberapa unsur, mulai dari Polda NTB, Forkopimda, BPKP Perwakilan NTB, Kepala Biro Hukum, Kepala Dishub Kominfo, Kepala Biro Umum, PPKAD, Bakesbang Poldagri, Kejari, Korem, Lanal, dan Lanut. Dari Mataram, Tim Liputan NAA TV melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi meluncurkan program e-warung elektronik bagi penerima PKH non-tunai di Nusa Tenggara Barat. Peluncuran ini dilakukan di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Peluncuran e-warung elektronik yang digagas Kementerian Sosial diberi nama Warung Gotong Royong Elektronik atau e-warung. Program ini diberikan pada penerima bantuan PKH yang telah menerima bantuan non-tunai berbentuk kartu elektronik. Peluncuran yang dilakukan Menteri Sosial disambut dengan sangat antusias oleh para masyarakat penerima bantuan PKH. Dalam arahannya, Mensos mengatakan setiap penerima bantuan non-tunai dapat langsung mengambil bahan kebutuhan pokok dengan membawa kartu elektronik non-tunai yang telah diterimanya sebagai alat transaksi. Kartu non-tunai memiliki fungsi sama dengan ATM. Sementara, kepada para warga penerima bantuan PKH yang belum menerima kartu bantuan non-tunai, kartu PKH lama masih berlaku serta masih menerima bantuan tunai. Mensos juga menegaskan untuk bantuan PKH tunai akan segera cair pada awal Desember tahun ini. Selain peluncuran e-warung, Menteri juga membagikan sembako berupa beras, gula, dan kebutuhan lainnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Dari Mataram, Tim Liputan NAA TV melaporkan. Kami akan kembali setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya. Guna menjaga para generasi muda agar tidak terjebak oleh paham-paham radikalisme, Lembaga Pendidikan Ma'arif menggelar seminar dengan para generasi muda untuk memberikan pemahaman tentang radikalisme. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat menggelar seminar untuk menangkal masuknya paham-paham radikalisme di tengah masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa Islam yang ada di Nusa Tenggara Barat. Selain diikuti oleh mahasiswa Islam, kegiatan tersebut juga diikuti oleh para pimpinan pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat. Lukman Hakim, selaku ketua panitia, mengatakan kegiatan ini digelar atas keprihatinan tentang kondisi negara yang berdampak pada ancaman diintegrasi yang dikarenakan perbedaan penafsiran dalam hal agama yang akan mengancam eksistensi negara. Pendidikan Ma'arif, salah satu basis pendidikan NU, ingin berkontribusi, ingin sharing dalam hal mengantisipasi merebaknya dan meningkatnya radikalisasi. Oleh karenanya menyelenggarakan suatu seminar yang dihadiri oleh expert, bahkan pelakunya pun juga ada, yaitu Mas Ali Imron. Dia adalah salah satu pelaku teroris yang sebenarnya sekarang masih dalam proses menjalani hukuman, dan kami sangat berterima kasih ini atas bantuan dari Mabes sehingga bisa menghadirkan Ali Imron selaku pelaku sejarah yang sekarang nampaknya sudah berbalik ada di positif terhadap NKRI. Lukman berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa sharing pemahaman tentang menjalin harmonisasi di Indonesia, karena semua masyarakat terikat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dari Mataram, Tim Liputan NAA TV melaporkan. Sebagai salah satu lembaga pers yang bernaung di Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Sutomo mengajak para wartawan Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kreativitas menulis sebuah berita. Lembaga Pers Dr. Sutomo yang bernaung di Dewan Pers menggelar lokakarya dengan sejumlah wartawan di Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan yang digelar selama 2 hari itu diikuti oleh sejumlah wartawan yang biasa menjalankan tugas jurnalisnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Para wartawan ini diberikan pembekalan tentang bagaimana menulis sebuah berita vital yang baik dan efektif, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah serta kode etik jurnalis. Sejumlah wartawan yang mengikuti kegiatan tersebut terlihat sangat antusias. Antusias ini terlihat ketika para wartawan sangat serius mendengarkan apa yang disampaikan pemateri. Meskipun acaranya berlangsung selama 2 hari, para wartawan ini banyak menyerap materi tentang bagaimana menulis efektif. Mereka berharap kegiatan ini tetap dilakukan agar bisa menambah wawasan ketika menulis sebuah berita. Dari Mataram, tim liputan NAA TV melaporkan. Majelis Taklim DPI Ahbabun Nabi bersama keluarga besar Pondok Pesantren At-Tamimi Brasak Praya mengadakan konvoi akbar mengelilingi kota Praya Kabupaten Lombok Tengah. Konvoi akbar yang digelar dalam rangka memperingati datangnya hari lahir Nabi Muhammad SAW diikuti oleh ratusan jamaah dan berbagai ormas Islam sepulau Lombok. Ratusan jamaah yang tergabung dari berbagai ormas Islam sepulau Lombok serta para pelajar tumpah ruah di jalanan kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Mereka bukan sedang melakukan aksi unjuk rasa, melainkan para jamaah ini sedang melaksanakan konvoi akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Konvoi yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim DPI Ahbabun Nabi dan Pondok Pesantren At-Tamimi Brasak Praya diawali dengan berkumpulnya para jamaah di Pondok Pesantren At-Tamimi Praya untuk kemudian berangkat bersama pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah mengelilingi kota Praya dengan menggunakan mobil dan sepeda motor. Antusiasme para jamaah sangat terlihat ketika konvoi berlangsung. Para jamaah yang juga datang jauh-jauh dari kota Mataram dan Lombok Timur memadati jalanan kota Praya sekaligus menyambut awal bulan Rabiul Awal 1438 Hijriah. Dari Lombok Tengah, tim liputan NAA TV melaporkan. Gelar Teknologi Tepat Guna 2016 yang diselenggarakan dari tanggal 22 sampai 26 November 2016 di Nusa Tenggara Barat memiliki cerita lain. Selain terdapat pameran inovasi dari provinsi se-Indonesia, terdapat juga pertunjukan alat musik tradisional Sasando yang dibawakan oleh kontingen dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jack dengan indah memainkan jari jemarinya ketika memetik senar Sasando hingga mengeluarkan bunyi khas tradisional yang merdu. Tidak hanya musik tradisional, musik pop Indonesia dan Barat mampu dimainkan dengan indah oleh Jack. Ini bukan pertunjukan alat musik tradisional, namun pertunjukan ini merupakan salah satu cara menarik perhatian pengunjung pameran untuk mengunjungi stand pameran teknologi tepat guna milik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama pameran berlangsung, pertunjukan Sasando ini berhasil menarik perhatian pengunjung pameran, mulai dari pengunjung biasa hingga sesama peserta pameran dari provinsi yang berbeda ikut bernyanyi bersama diiringi alunan musik tradisional yang berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur ini. Selain itu, kesempatan ini juga dimanfaatkan para pengunjung untuk berfoto bersama pemain Sasando, sehingga hal ini membuat suasana di depan stand Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi ramai dan meriah. Salah satu peserta perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa Sasando merupakan ciri khas di Nusa Tenggara Timur. Karena Sasando ini musik, ciri khas musik NTT, musik dari NTT yang mana tidak ada sama sekali di dunia ini, hanya ada di NTT. Karena pembuatannya itu sangat sederhana, dari daun lontar, dari kayu, dan dari bambu. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang berbeda-beda, sehingga tentunya masyarakat akan tertarik dengan ciri khas daerah tertentu, seperti suasana yang terjadi pada stand pameran tepat guna dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Selain itu, Jack sang pemain Sasando mengungkapkan bahwa keluarganya merupakan pemain Sasando. Kita ada 10 bersaudara, cuman ada 6 kita bersaudara laki-laki semua, yang 4-nya perempuan. Nah, kita berenam ini semua bisa main dan bisa berbuat. Bahkan 2 orang saudaranya yang juga menggeluti alat musik tradisional ini telah sukses di ibu kota berkat keahlian mereka dalam memainkan alat musik Sasando.
Dari Mataram, Tim Liputan NAA TV melaporkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Info Nusa. Saya Septiana Chandri Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.